Ingat, mau itu penjual, pembeli, apalagi rekber, semuanya penipu. Hai, saya El, dan ini adalah Tol Komputer episode ke-83, Sisi Gelap Jual Beli Akun Game Online. Beberapa waktu yang lalu, saya menonton salah satu video Impaction dari Jonathan Liandi. Seperti biasa, isi video tersebut sebagian besar tentang Mobile Legends. Yang menarik, di menit kedua, Jonathan Liandi mereact video dari salah satu mantan pro player Mobile Legends terkait jual beli akun. Dalam video tersebut, Spade berkata bahwa pro player tidak ada yang pernah membuka FJB alias forum jual beli, khususnya akun game. Dirinya bahkan berkata perputaran uang dalam bisnis tersebut sangat kencang, bahkan mengalahkan bisnis jual beli diamond. Setelah menonton video tersebut, saya teringat banyaknya pesan yang masuk baik di Instagram maupun yang dikirimkan melalui email resmi Pace Komputer terkait penipuan jual beli akun. Terkait pencurian akun sendiri, saya sudah cukup detail membahasnya di Tol Komputer episode ke-28 yang berjudul Bagaimana Hacker Mencuri Akun Game Kalian dan Cara Mencegahnya. Kalian dapat menonton video tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Video kali ini secara khusus dibuat untuk membahas terkait penipuan yang terjadi di dunia jual beli akun game online. Bagaimana seseorang dapat tertipu karena membeli akun game online? Selain penjual, apakah rekber dan pembeli pun ternyata penipu juga? Apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penipuan jual beli akun game? Jika sudah terlanjur menjadi korban, apa langkah yang dapat kita tempuh untuk mengembalikan uang maupun akun kita? Mari kita bahas. Sebelum jauh ke pembahasannya, izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Mengapa bisa ada penipu dan korban di dalam jual beli? Jawabannya adalah karena adanya kebutuhan korban terkait hal tersebut dan kemudahan yang ditawarkan penipu. Sebagai contoh, mengapa banyak korban yang tertipu karena ingin membeli iPhone? Jawabannya, karena banyak orang yang ingin memiliki iPhone namun terbatas dengan dana mereka. Disinilah penipu kemudian menawarkan kemudahan, yakni iPhone dengan harga super murah. Calon korban yang tergiur kemudian mentransfer sejumlah uang, namun pada akhirnya barang pesanannya tidak kunjung tiba. Hal serupa terjadi juga di dunia jual beli akun game online. Seperti iPhone yang menawarkan gengsi kepada pemiliknya, akun game online juga memiliki gengsinya tersendiri. Meski kebanyakan game online termasuk game handphone dapat didownload secara gratis, namun banyak elemen di dalam game yang butuh uang untuk membelinya. Mulai dari skin yang lebih menarik, emot di dalam game, senjata yang lebih keren, dan sebagainya. Hal ini kemudian memunculkan istilah akun sultan. Istilah ini disematkan kepada akun yang di dalamnya sudah memiliki elemen-elemen yang dibeli tadi. Sebut saja untuk akun Sultan game Mobile Legends, biasanya akun tersebut sudah memiliki ratusan skin, termasuk skin-skin yang butuh uang ratusan ribu hingga jutaan untuk mendapatkannya. Karena kebutuhan akun game online inilah, muncul penjual-penjual yang menawarkan akun-akun game online dengan harga yang cukup murah. Murah di sini dalam artian dijual dengan harga yang jauh di bawah total uang yang dihabiskan selama pemilik bermain akun tersebut. Anggap saja jika di total-total semua elemen yang dibeli untuk akun tersebut menghabiskan 15 juta rupiah, namun akun tersebut hanya dijual seharga ratusan ribu atau beberapa juta rupiah saja. Bagaimana bisa korban kehilangan uangnya saat membeli akun game online? Ada dua skenario yang biasanya terjadi. Yang pertama, penipu menyebar postingan terkait akun yang dijual, entah di Instagram, TikTok, Facebook, bahkan hingga Twitter. Setelah ada pembeli yang tertarik dan deal harga, mereka akan memberi pilihan pembayaran. Sebagian besar penipu memanfaatkan dompet elektronik seperti Dana, GoPay, ShopeePay, dan sejenisnya.
Hal ini karena dompet digital sangat mudah dibuat. Sebagian besar hanya membutuhkan nomor handphone sebagai syaratnya. Setelah pembeli tadi mentransfer sejumlah uang yang disepakati, akun sosmed pembeli tersebut langsung diblokir seketika itu juga. Selesai. Cara penipuan yang sangat sederhana. Pada akhirnya, yang bisa dilakukan korbannya hanya menteror toko dengan akunnya yang lain, atau bahkan mencoba melaporkan nomor dompet digitalnya. Namun biasa jika dirasa sudah banyak untung, penipu langsung menghilangkan jejak dengan menghapus dompet digital dan akun jual belinya, kemudian membuat yang baru lagi untuk mencari korban berikutnya. Selain skenario di atas, ada skenario lain yang lebih rapi. Detailnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Penjual membuat postingan di berbagai sosial media, ada pembeli yang tertarik dan akhirnya deal harga, hingga pembeli mentransfer sejumlah uang melalui metode pembayaran yang sudah disepakati. Yang membedakan adalah, di skenario pertama tadi, setelah mendapatkan uangnya, penipu langsung kabur. Namun di skenario kedua ini, penjual akan memberikan akun yang disepakati tadi kepada pembeli. Bahkan pembeli pun dipastikan sudah memiliki akses penuh kepada akun tersebut. Transaksi pun selesai dengan keuntungan kedua belah pihak. Lah, terus masalahnya di mana? Yang menjadi masalah adalah, setelah menggunakan akun tersebut beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan, tiba-tiba pembeli tidak dapat memainkan akunnya. Saat mencoba masuk kembali pun, akun tersebut tidak dapat diakses. Entah karena akunnya tidak ditemukan atau karena passwordnya sudah diubah. Di sini pembeli tadi akan berpikir akunnya sudah dihack hacker entah dari mana, dan akhirnya hanya bisa menangis pasrah dan berpikir entah apa kesalahannya. Yang tidak ia pahami adalah akun tersebut sesungguhnya tidak dihack, melainkan diambil kembali oleh penjual akunnya. Beberapa orang awam menggunakan istilah HB alias hackback terkait hal ini. Meski saya pribadi kurang sepakat karena dari awal tidak ada proses hacking yang terjadi. Dari awal kasus ini memang murni penipuan. Hanya saja skenario kedua ini lebih halus dan membuat para korban sedikit lebih curiga karena memang sudah lama berlalu sejak dirinya membeli akun tersebut. Kalaupun ingin menuntut, tidak ada bukti yang bisa dia gunakan. Berbeda dengan skenario pertama yang langsung jelas penipuannya. Ada dua faktor utama yang memungkinkan penipuan jual beli akun seperti ini bisa terjadi. Yang pertama, tidak sedikit korbannya adalah para bocil yang bermain game tersebut. Beberapa dari kalian, terutama yang tidak bermain game online, pasti akan bingung. Bagaimana mungkin bocil menjadi korban skema penipuan seperti ini? Dari mana uangnya? Yang tidak kalian pahami adalah, bocil-bocil saat ini sudah punya akses terhadap uang ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Entah uang tersebut didapat dari THR-nya yang setahun sekali, entah didapat dari uang sunatan, akses dompet digital kakaknya, bahkan ada juga yang nekat mencuri dari orang tuanya. Bocil-bocil saat ini tidak sedikit yang menghabiskan uang jajannya bukan untuk makanan, melainkan top up game kesukaan. Nah, karena korbannya bocil, tentu saja penipu tidak perlu khawatir dan mengeluarkan effort lebih untuk mengantisipasi jika ketahuan menipu. Selain bocil, faktor kedua adalah korbannya tidak paham bagaimana cara kerja sebuah akun. Hal ini tidak hanya berlaku untuk bocil saja, namun orang dewasa yang awam pun belum tentu paham. Sebagai contoh, untuk masuk ke akun Mobile Legends, kita diberi beberapa pilihan login, mulai dari akun Muntun, email, TikTok, Google, Facebook, hingga WhatsApp. Anggaplah penipu tadi memberikan akun Google sebagai akses ke akun Mobile Legends tersebut. Korban akan diberikan alamat email dan password untuk masuk ke akunnya. Korban pun berhasil masuk dan memainkan akun tersebut beberapa waktu. Yang tidak ia pahami adalah, penjual tadi masih memiliki akses yang sama dengan akun tersebut. Beberapa hari atau beberapa bulan kemudian, penjual tadi dapat langsung mengubah passwordnya. Bahkan jika pembeli langsung mengganti passwordnya, penjual dapat menggunakan fasilitas forget password dan mengambil kembali akun tersebut, terutama saat akses keamanan seperti email recovery dan nomor handphone masih milik penjual yang menipu tadi.
Banyaknya pembeli bocil hingga orang dewasa yang tidak paham cara kerja akun inilah yang membuat banyak orang menjadi korban jual beli akun dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Masalahnya gini, kan udah nyolong. Itu akun bisa di HB sama mereka. Jadi itu mereka tuh udah jualan, habis itu diambil lagi, dijual lagi gitu. Terus skemanya diputar-putar doang. Selain penjual akun yang banyak sebagai penipu, ternyata tidak sedikit yang berperan sebagai pembeli namun menipu juga. Jika alasan mengapa ada yang membeli akun sudah dijabarkan di chapter sebelumnya, ada juga beberapa alasan mengapa ada pemain yang ingin menjual akun pribadinya. Beberapa alasan populer adalah sudah pensiun memainkan game tersebut, punya akun sultan lainnya, atau memang lagi butuh dana darurat. Dengan beberapa alasan tersebut, pemain yang memiliki akun sultan mencari pembeli entah dengan menawarkan di sosmed atau menawarkannya ke toko jual beli akun. Bagaimana bisa kita yang tertipu padahal posisinya kita yang menjual akun? Ada beberapa skenario bagaimana kita sebagai penjual dikelabui oleh pembeli penipu ini. Skenario pertama, pembeli adalah toko jual beli akun dengan followers yang cukup banyak di sosmednya. Karena terlihat resmi dan terpercaya, para pemain biasanya tidak akan curiga untuk menjual akunnya ke toko tersebut. Tentu saja, toko akan beralasan demi keamanan, akun tersebut akan dicoba terlebih dahulu dan meminta akses login berupa email maupun password akunnya, termasuk pengamanan akun jika memang ada. Admin toko pun berjanji akan melunasi pembayaran setelah akun dipastikan sesuai dan sudah aman. Pemain yang sudah terlanjur percaya dengan reputasi sosial media berfollowers banyak tersebut akan memberikan akunnya dengan mudah. Yang tidak ia ketahui, setelah mendapat akses ke akunnya, admin toko tadi akan langsung mengganti password dan menghilangkan akses pemilik sebelumnya. Dan tentu saja diakhiri dengan akun sosmed kita diblokir oleh toko tersebut. Selesailah transaksi dengan penjual sebagai korbannya. Skenario lainnya, jika pemilik akun lebih berhati-hati, toko akhirnya mengirim bukti transfer kepada pemilik akun sejumlah harga yang disepakati. Setelah akun diberikan, ternyata belakangan dicek bukti transfer tersebut palsu. Bahkan jika penjual mengecek sebelum memberikan akunnya dan belum masuk, toko penipu tersebut menggunakan alasan mungkin jaringan lagi gangguan. Kemudian akan terus mendorong pemain untuk memberi akun mereka dengan berbagai alasan, bahkan tidak segan-segan mengancam meminta pengembalian dana. Pemilik akun yang terdesak dengan alasan tersebut ataupun memang lagi butuh uangnya akan terpancing untuk menyerahkan akunnya. Yang tragis dari kisah jual beli akun seperti ini adalah tidak sedikit korbannya ternyata menjual akun untuk biaya berobat, entah untuk dirinya ataupun keluarganya. Dan skenario terakhir adalah pembeli yang seorang penipu tadi menawarkan membeli akun melalui perantara Rekber alias rekening bersama yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Kepanjangan dari Rekber adalah rekening bersama. Dalam prakteknya, Rekber adalah jasa pihak ketiga yang menjadi perantara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Karena berperan sebagai perantara, Rekber biasa dikenal juga dengan istilah middleman. Dalam melakukan jual beli termasuk akun game, untuk menghindari terjadinya penipuan, penjual dan pembeli biasanya mencari jasa perantara yang dapat dipercaya. Namun hal ini dimanfaatkan oleh beberapa penipu dengan berpura-pura sebagai Rekber. Untuk Rekber sendiri, ada beberapa skenario penipuan yang biasa terjadi. Skenario pertama, Rekber yang merupakan penipu tadi beraksi secara mandiri. Rekber seperti ini akan membuat akun sosial media entah Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Kemudian membeli pengikut agar terlihat lebih terpercaya. Penjual dan pembeli akun kemudian mempercayakan transaksi mereka ke Rekber penipu ini. Setelah pembeli mentransfer sejumlah uang, Rekber penipu akan mengabari penjual. Namun setelah penjual memberikan akunnya, kedua pembeli dan penjual akan diblokir oleh pihak Rekber penipu tadi.
Rekber penipu ini kemudian diuntungkan dengan uang ratusan hingga jutaan rupiah sesuai harga akun, plus bonus akun sultan yang ditransaksikan. Skenario lainnya, Rekber yang diarahkan untuk transaksi ternyata bersekongkol dengan salah satu pihak, entah pembeli maupun penjual. Bahkan seringkali akun Rekber ini adalah milik penipu tersebut juga. Setelah diarahkan ke Rekber tersebut, tidak peduli kita bertindak sebagai pembeli ataupun penjual, akan berakhir dengan kehilangan uang ataupun akun kita. Kurang lebih, demikian yang dapat saya bahas terkait sisi gelap jual beli akun game online. Jika kalian pernah mendengar kisah yang sama, ataupun kalian adalah korbannya, coba share pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kalian bertanya kepada saya, apa yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penipuan jual beli akun game online? Jawabannya adalah tidak ada. Segala tips jual beli akun yang ada di internet, menurut saya tidak ada yang efektif. Tidak ada jaminan akun jual beli atau Rekber dengan followers ratusan ribu bahkan jutaan bukan penipu. Apalagi saat ini, centang biru pun dapat dibeli dengan sangat mudah. Saking tidak amannya transaksi jual beli akun game online, bahkan saya pribadi tidak berani membuka toko dengan bisnis tersebut. Saya pun sependapat dengan Spade dalam video pendek yang direaksi Jonathan Liandi tersebut. Cara paling aman adalah beli akun dari teman sendiri. Karena jika akhirnya teman kalian mengambil kembali akun tersebut, kalian bisa mendatanginya dan langsung eksekusi di tempat. Maksudnya minta dikembalikan secara baik-baik. Selain itu, konon ada beberapa langkah yang dapat kita tempuh jika mengalami penipuan transaksi jual beli akun game online. Langkah pertama, melaporkan ke polisi. Setidaknya dengan kronologis dari korban disertai bukti-bukti yang ada, polisi dapat mengeluarkan surat tanda penerimaan laporan. Terlepas bagaimana pandangan kalian terhadap pihak kepolisian, tapi ini adalah langkah paling masuk akal saat menjadi korban penipuan. Langkah kedua, mendatangi pihak bank. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya surat dari kepolisian. Dengan disertai beberapa dokumen tambahan, rekening pelaku dapat dibekukan. Karena alasan inilah, mengapa kebanyakan penipu menggunakan dompet digital seperti penjelasan saya di chapter pertama tadi. Dan langkah terakhir adalah memviralkan pelaku penipuan tadi dengan harapan menimbulkan efek jera hingga menghindari korban-korban lainnya. Langkah-langkah di atas adalah yang paling masuk akal, terlepas dari kemungkinan kembalinya uang ataupun akun kalian yang sangat kecil. Yang paling haram untuk kalian lakukan saat menjadi korban penipuan jual beli akun adalah mencari jasa pengembalian akun ataupun jasa lacak penipu. Karena pada kenyataannya, jasa-jasa seperti ini juga sarangnya penipu. Jangan sampai kalian yang sudah kehilangan uang ataupun akun karena jual beli harus tertipu lagi ratusan ribu karena jasa seperti ini. Karena alasan ini jugalah mengapa Pace Komputer tidak pernah membuka jasa kembalikan akun, jasa lacak penipu, dan sejenisnya. Karena dikhawatirkan akan bermunculan penipu-penipu mengatasnamakan jasa kembalikan akun Pace Komputer. Sekali lagi ingat, hindari transaksi jual beli akun. Sebagai pemain, bermainlah dengan sewajarnya dan semampunya. Toh pada akhirnya, skin di game online tidak menaikkan skillmu jika memang sudah mentok. Sekian Tol Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!